Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang penyakit atau gangguan yang ada pada sistem peredaran darah. Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, alangkah baiknya kita review sejenak materi sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar tentang penggolongan darah manusia ya. Penggolongan darah pada manusia itu dikelompokkan berdasarkan ada atau tidaknya antigen ya dan antibodi pada darah. Penggolongan darah ada yang berupa sistem ABO dan sistem rhesus ya. Misalkan golongan darahnya itu O, resusnya negatif. Itu sangat penting sekali dipelajari. Kenapa? Karena dalam proses transfusi darah ya, pada seseorang yang mengalami pendarahan itu kan dia kekurangan darah. Kalau tidak segera ditolong itu bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, sebelum melakukan transfusi ya, seseorang pendonor dan resipien itu harus mengetahui jenis golongan darahnya agar tidak terjadi reaksi penolakan ya dari tubuh pasien. Jadi seperti itu. Baik, untuk sumber belajarnya seperti biasa silakan dipelajari buku elektronik IPA-nya dan juga handout ya. Nanti di akhir video akan ada tugas seperti biasa. Baik, yang pertama ya yaitu tentang jantung koroner ya. Jantung koroner itu adalah penyakit yang terjadi pada jantung ya akibat dari kematian ya jaringan yang ada pada otot jantung. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, coba diperhatikan di sini digambarkan ada jaringan otot ya, otot pada jantung yang mengalami kematian. Kok bisa mati jaringan jantungnya? Itu karena di jaringan ini itu tidak bisa dilewati oleh darah. Karena tidak membawa darah yang membawa nutrisi pada makanan, maka jaringan tersebut tidak dapat meregenerasi ya sel-selnya sehingga terjadi kematian pada jaringan jantung tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi serangan jantung ya. Jadi arteri koronaria ini adalah pembuluh darah yang ada pada jantung ya. Kenapa jantung koroner ini bisa terjadi? Karena ada sumbatan ya, sumbatan oleh lemak ya atau kolesterol yang menyumbat pada pembuluh darah. Coba diperhatikan di gambar yang sebelah kanan. Ini kan ada pembuluh darah ya. Di dalam pembuluh darah ini terdapat tumpukan lemak. Ya, karena ada endapan tumpukan lemak ini, maka darah yang lewat pembuluh darah ini itu nanti akan mengalami kesulitan ya sehingga suplai darahnya berkurang. Kalau suplai darahnya berkurang, apa yang terjadi ya? Maka suplai nutrisi makanan dan juga suplai oksigen yang ada pada arteri koronaria ini juga berkurang ya. Akibatnya apa? Bisa menyebabkan kematian pada jaringan pembuluh darah pada jantung ya. Jadi seperti itu. Nah, penyakit jantung ini salah satu penyakit yang mematikan ya, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Jadi, serangan jantung ini kalau seseorang sudah mengalami serangan jantung itu sangat cepat sekali untuk kembali ke hadapan Yang Maha Kuasa ya. Jadi seperti itu. Berikutnya ada yang namanya stroke ya. Nah, stroke sama jantung ini sebenarnya penyakit yang hampir sama ya. Tapi stroke ini terjadi di otak ya, di jaringan otak itu terjadi ada dua macam gejala. Ada pemecahan pembuluh darah otak dan juga ada tersumbatnya darah ya di pembuluh darah pada jaringan otak. Jadi penderita stroke yang pertama terjadi pecahnya pada pembuluh darah di otak ya, itu bisa terjadi karena benturan ya, benturan kemudian menyebabkan pecah pendarahan ya, pendarahan di pembuluh darah
yang ada di otak. Jadi seperti itu. Atau bisa juga karena terjadi sumbatan ya, hampir sama dengan yang tadi, sumbatan darah. Jadi suplai darah yang ada di otak ya, di pembuluh darahnya itu terjadi penyumbatan oleh kolesterol. Nah, lagi-lagi disebabkan oleh namanya kolesterol. Akibatnya apa? Suplai nutrisi makanan dan oksigen ke otak itu jadi terhambat, yang mengakibatkan tidak berfungsinya beberapa sistem saraf pusat yang ada di otak. Sehingga makanya orang yang terkena stroke biasanya itu beberapa organnya itu mati ya, mati, nggak bisa digerakkan. Kenapa? Karena pusat sarafnya sudah sudah mati, artinya nggak bisa digunakan lagi. Jadi seperti itu. Nah, lagi-lagi yang menyebabkan penyakit stroke ini tidak lain adalah kolesterol ya. Terus bagaimana cara kita agar terhindar oleh yang namanya serangan jantung dan stroke? Nah, di sini kiat-kiatnya yang pertama ya, yang jelas melakukan olahraga ya dan istirahat yang teratur. Yang berikutnya adalah menjaga pola makan ya. Menjaga pola makan ini sangat penting ya, terutama untuk mengatasi ya, untuk mencegah terjadinya jantung koroner dan stroke. Makanan yang mengandung kolesterol ya biasanya terdapat pada makanan junk food ya, kayak ayam goreng, gorengan ya, gorengan minyak yang dipakai berkali-kali itu kan juga mengandung lemak jenuh. Terus kemudian ya bakso itu juga ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu menghindari stres berlebih ya. Kenapa stres itu dapat memicu penyakit jantung dan stroke? Nah, karena stres yang berlebih itu dapat menyebabkan naiknya tekanan darah ya. Nah, kalau tekanan darah itu naik, yang berakibat pada meningkatnya denyut jantung seseorang. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah, sehingga dinding pembuluh darahnya bisa saja pecah. Nah, oleh karena itu sangat dianjurkan untuk tidak stres yang berlebihan ya. Kalau stres tipis-tipis ya boleh saja, karena kan namanya hidup pasti ada saja masalah. Tapi kalau stres berlebih itu jangan sampai. Yang berikutnya adalah menjaga berat badan yang ideal ya. Jadi seseorang yang mengalami berat badan yang berlebih ya, atau istilahnya itu obesitas, itu penyakit bawaannya sudah pasti hipertensi ya, atau tekanan darah tinggi, dan juga jantung ya. Kalau hipertensi itu bisa menyebabkan tekanan darahnya naik. Nah, tekanan darah naik bisa menyebabkan kerusakan dinding pada pembuluh darah, baik itu pembuluh darah di otak maupun di jantung. Nah, dan juga penyakit jantung otomatis. Yang berikutnya yang jelas harus menghindari rokok dan minuman yang beralkohol. Itu sudah jelas ya. Kedua benda ini pasti menyebabkan penyakit jantung. Makanya di kemasan rokok itu kan sudah tertulis, merokok membunuhmu ya. Merokok dapat menyebabkan penyakit jantung. Baik, untuk penyakit berikutnya yaitu hipertensi ya. Hipertensi itu terjadi jika tekanan darah itu lebih dari 120 per 80 mm air raksa. Milimeter Hg itu milimeter air raksa ya. Gejala penderita hipertensi ya: 1. Sakit kepala. 2. Kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas ya. Ya, hipertensi ini dapat disebabkan ada macam-macam. 1. Karena pengerasan pembuluh darah. 2. Kegemukan. 3. Kurang olahraga. Yang keempat, stres yang berlebih. 5. Mengkonsumsi minuman beralkohol atau banyak mengandung garam ya. Jadi kalau kita makan makanan yang asin-asin ya, mengandung banyak garam, itu juga dapat menaikkan tekanan darah kita ya. Termasuk juga memakan makanan yang banyak mengandung lemak dan kolesterol. Nah, kenapa? Karena ada sumbatan tadi ya. Jadi ketika pembuluh darah kita itu tersumbat, maka tekanan darah itu akan naik. Loh, kenapa? Jadi ini ada kaitannya sama debit ya, debit laju aliran darah. Nah, kalau di fisika itu
ketika zat cair ya, zat cair itu disumpat, maka tekanannya akan jadi tambah besar ya. Jadi seperti itu. Nanti kita akan belajar masalah tekanan di semester 2 ya. Nah, yang berikutnya adalah hipotensi ya. Hipotensi ini terjadi jika tekanan darah kurang dari 120/80 mm Hg ya. Hipotensi ini disebut juga dengan tekanan darah rendah ya. Orang yang mengalami tekanan darah rendah itu gejalanya yang pertama sering pusing, sering ngantuk ya, menguap, penglihatan kurang jelas ya, berkunang-kunang. Itu pada saat dari posisi tidur ke duduk, dari posisi duduk ke berdiri. Nah, itu kepala pusing berkunang-kunang, penglihatan nggak jelas. Nah, itu adalah gejala hipotensi. Nah, solusinya bagaimana? Nah, yang pertama, minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak ya, yaitu antara 8 sampai 10 gelas per hari. Yang berikutnya, mengkonsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah. Misalkan kopi ya, kopi itu kan bisa meningkatkan tekanan darah. Mengkonsumsi makanan yang cukup mengandung garam ya, kebalikan dari hipertensi tadi. Nah, dan yang paling penting itu adalah olahraga yang teratur. Jadi seperti itu ya. Nah, terus ya di yang kemarin ya, di soal yang kemarin itu kan ada kasus ya, Bulani itu memiliki tekanan darah berapa kemarin? 120/80 mm Hg ya. Nah, tekanan darah itu termasuk tekanan darah yang normal. Ada beberapa dari kalian kemarin yang menjawab nggak normal. Nah, itu salah. Baik, kita lanjut ke penyakit yang berikutnya, yaitu varises ya. Nah, varises ini keadaan di mana pembuluh darah baliknya ya, pembuluh vena itu mengalami pelebaran dan terpuntir ya, sehingga gangguan ini dapat sebenarnya gangguan ini itu nggak menimbulkan efek yang serius ya, tapi dapat menimbulkan efek cepat lelah, terus nggak enak dipandang ya. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki ya, di pembuluh darahnya itu banyak yang mengalami pelebaran ya, penggemukan pembuluh darah ya. Penyakit ini ya dapat dihindari ya dengan cara yang pertama, menghindari aktivitas yang berat ya dan berlebih. Yang kedua, menghindari berat badan ya, obesitas yang berlebih juga. Terus kalau pada cewek ya bisa dihindari pemakaian sepatu hak tinggi. Nah, kalau sudah ada gejala varises ya, bisa saja dengan menaikkan kaki ya, kakinya dinaikkan sebentar, kurang lebih 15-20 cm ya. Aktivitas ini, aktivitas menaikkan kaki ya, itu dilakukan setelah kamu melakukan perjalanan jauh atau aktivitas yang melelahkan. Jadi kata kuncinya untuk varises itu disebabkan oleh aktivitas fisik yang melelahkan ya. Itu jadi bisa menyebabkan penyakit varises atau pembuluh darah melebar. Yang berikutnya yaitu tentang anemia ya. Kalau anemia itu gangguan yang disebabkan karena kekurangan sel darah merah ya. Nah, sel darah merah ini kan mengandung hemoglobin ya. Kalau hemoglobinnya ini berkurang, otomatis oksigen yang dapat diikat oleh darah itu juga sedikit, sehingga suplai oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh itu juga sedikit, yang bisa mengakibatkan mata berkunang-kunang ya, seperti hipotensi tadi. Mata berkunang-kunang, sering pusing, terus penglihatan kurang jelas ya, dari duduk ke berdiri. Nah, seperti itu. Nah, anemia ini dapat dihindari dengan cara kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi ya. Kenapa harus makan makanan yang mengandung zat besi? Ya, karena zat besi itu diperlukan oleh tubuh untuk proses pembentukan sel darah merah. Nah, atau bisa juga karena terjadi pendarahan ya. Pendarahan ini maksudnya bisa jadi seseorang yang mengalami kecelakaan, bisa jadi seseorang yang mengalami siklus bulanan ya, menstruasi atau nifas.
atau karena nifas. Jadi seperti itu. Jadi itu beberapa penyakit ya atau kelainan yang menyerang sistem peredaran darah pada manusia. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya, seperti biasa. Kalau nggak ada, ini ada tugas, silakan dikerjakan ya. Tugasnya yaitu mengenai kolesterol ya. Pertanyaan pertama, jelaskan cara untuk menjaga agar kadar kolesterol dalam tubuh tidak berlebih. Yang kedua, sebutkan 3 jenis makanan yang berpotensi menimbulkan kolesterol tinggi ya. Jadi itu tugasnya, yaitu tentang kolesterol. Silahkan mencari bahan ajarnya di buku atau di internet ya, silahkan nanti dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat jika ingin mendapat nilai maksimal ya. Jika lebih ya nggak masalah, pokoknya dikumpulkan. Baik, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.